Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai buku besar dan buku pembantu. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indriani Sinaga dengan NPM akhir 150. Teman saya yang pertama Priscilia dengan NPM akhir 076, Adrian dengan NPM akhir 138, Ivan dengan NPM akhir 269, dan Bagunda Ulil dengan NPM akhir 167. Nah, pertama kita akan membahas tentang karakteristik buku besar dan buku pembantu. Apa sih buku besar dan buku pembantu itu? Buku besar atau general ledger yaitu merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Dan apa sih buku pembantu itu? Nah, buku pembantu atau subsidiary ledgers adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian akun tertentu yang ada dalam buku besar. Dengan demikian, baik buku besar maupun buku pembantu terdiri dari akun. Nah, apa sih akun itu? Akun adalah judul atau catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T, yang dibagi dua bagian, sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit, sebagai alat mengklasifikasikan dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Nah, selanjutnya yaitu proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu disebut dengan pembukuan atau posting. Nah, dalam sistem manual, kegiatan posting ini memerlukan 4 tahap, yaitu yang pertama, pembuatan rekapitulasi jurnal, yang kedua, penyortasian akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi, yang ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan, yang keempat, pengembalian akun ke dalam arsip pada urutan semula. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang formulir akun buku besar, yaitu yang pertama adalah akun dengan debit lebar. Bentuk akun ini, kolom pada sebelah kredit debit lebih lebar dibanding dengan kolom pada sebelah kredit. Nah, gambarnya boleh kita lihat di dalam PPT. Yang kedua adalah akun biasa. Nah, akun ini mempunyai kolom keterangan yang sama lebar untuk sebelah debit maupun sebelah kredit. Boleh dilihat dalam gambar. Yang ketiga adalah akun berkolom saldo di tengah. Bentuk akun ini digunakan jika diperlukan informasi saldo akun setiap saat, baik saldo debit maupun saldo kredit, dan diperlukan penjelasan yang relatif sama banyaknya, baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan. Gambarnya boleh kita lihat dalam PPT. Yang keempat adalah akun berkolom saldo. Bentuk akun ini digunakan jika diperlukan penjelasan yang baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan, dan jika diperlukan informasi saldo berjalan setiap saat. Nah, akun berkolom saldo dibagi dua, yaitu dengan yang pertama dengan mencantumkan kolom debit atau kredit untuk memberi tanda D saldo debit dan K saldo kredit, bisa dilihat pada gambar. Dan yang kedua yaitu membuat kolom saldo debit dan kredit secara terpisah, bisa dilihat dalam gambarnya dalam PPT. Selanjutnya yang kelima yaitu akun ganda berkolom saldo. Akun ini digunakan jika hanya diperlukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan. Gambarnya bisa dilihat di dalam PPT. Dan yang terakhir adalah akun dengan kolom saldo lama dan saldo baru. Akun ini biasanya digunakan jika perusahaan menggunakan mesin pembukuan sebagai alat postingnya. Gambarnya boleh dilihat pada PPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah susunan akun buku besar. Akun-akun yang dibentuk dalam buku besar harus disesuaikan dengan jenis dan susunan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Umumnya, jenis dan susunan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pada posisi keuangan dan laporan laba rugi jenis usaha tertentu telah mengikuti jenis dan susunan standar yang lazim dan menyajikan laporan keuangan dalam jenis usaha tersebut. Berikut adalah contoh dan susunan informasi mengenai aset lancar dalam laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur, yaitu yang pertama, kas dan bank, yang kedua, investasi jangka pendek, yang ketiga, piutang,
Yang keempat, cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Yang kelima, persediaan barang jadi. Yang keenam, persediaan barang dalam proses. Yang ketujuh, persediaan bahan baku dan bahan penolong. Yang kedelapan, uang muka. Yang kesembilan, biaya bayar di muka. Dan yang terakhir adalah aset lancar lainnya. Selanjutnya adalah kode akun. Kode adalah suatu rangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Kode dibuat guna memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu klasifikasi. Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Selanjutnya adalah tujuan kode. Kode memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Dilakukan agar pencatatan, klasifikasi, penyimpanan, dan pengambilan data dengan benar. Yang kedua, meringkas data. Dilakukan agar lebih ringkas dan diperlukan lebih sedikit ruang dalam pencatatannya. Yang ketiga, mengklasifikasi akun atau transaksi yang berguna untuk menunjukkan ke dalam klasifikasi apa suatu akun atau transaksi dikelompokkan. Yang terakhir, atau yang keempat, menyampaikan makna tertentu. Dengan digunakannya kode, dapat disampaikan informasi dengan makna tertentu. Saya akan menjelaskan tentang metode pemberian kode akun. Pemberian kode akun tidak dimaksudkan agar pemakai menghafalkan kode-kode akun yang disusun, namun untuk memudahkan pemakai mengikuti kerangka logika pemberian kode akun, sehingga dapat menggunakan akun yang disusun untuk pemberian identifikasi transaksi yang terjadi dalam perusahaan. 5 metode pemberian kode akun. Yang pertama, kode angka atau alfabet urut. Kelemahan kode ini adalah jika terjadi perluasan jumlah akun, dapat mengakibatkan perubahan menyeluruh terhadap kode akun yang mempunyai kode angka yang lebih besar. Contohnya, yang pertama, kode kas dan bank. 2. Investasi jangka pendek. Yang ketiga, piutang. Yang keempat, cadangan kerugian penurunan nilai piutang, dan seterusnya. Yang metode kedua adalah kode angka blok. Akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya. Contohnya, 1-24 aset lancar, terdiri dari 1 kas dan bank, yang kedua investasi jangka pendek, 3 piutang, dan seterusnya. 25-39 investasi jangka panjang, terdiri dari 25 investasi jangka panjang saham, dan seterusnya. Yang ketiga ada kode angka kelompok. Mempunyai karakteristik. Yang pertama, akun diberi kode angka atau kombinasi angka dan huruf. Yang kedua, jumlah angka atau huruf dalam kode adalah tetap. Yang ketiga, posisi angka atau huruf dalam kode punya arti tertentu. Yang keempat, perluasan klasifikasi dilakukan dengan memberi cadangan angka atau huruf ke kanan. Yang keempat, ada kode angka desimal. 1. Persediaan 1.1 persediaan suku cadang, 1.2 persediaan bahan penolong, dan seterusnya. Yang kelima, ada angka urut didahului dengan huruf. Contohnya AL 101, ATL 112, MO 245. AL merupakan singkatan dari aset lancar, ATL singkatan dari aset tidak lancar, dan MO adalah singkatan dari modal. Baik, selanjutnya yaitu hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kode akun. Yang pertama yaitu rangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengelolaan data yang digunakan. Yang kedua, setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Yang ketiga yaitu desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan zaman atau tuntutan perubahan pada saat ini.
Selanjutnya, buku pembantu. Pengertian buku pembantu adalah suatu kelompok akun yang merupakan rincian akun tertentu dalam buku besar atau general ledger yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca saldo. Macam-macam buku pembantu pada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu buku pembantu persediaan, yang kedua yaitu buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu HPP atau harga pokok produksi, yang kelima buku pembantu biaya, yang keenam buku pembantu aset tetap. Posting ke buku besar dan buku pembantu. Posting adalah proses menyortir dan memindahkan data ke dalam akun buku besar dan buku pembantu. Posting ke buku besar dan buku pembantu dapat dilakukan dengan salah satu di antara 4 metode berikut. Pertama, posting jurnal ke dalam akun buku besar dengan tulisan tangan dan posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu dengan cara yang sama. Kedua, posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam akun tersebut. Ketiga, posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut. Keempat, yang terakhir, pembukuan tanpa buku pembantu, yaitu ledgerless bookkeeping. Cara penanganan dokumen sumber. Dokumen sumber merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam data terjadinya transaksi keuangan yang merupakan dasar untuk melakukan pencatatan dalam jurnal dan akun pembantu. Dokumen sumber digolongkan menjadi dua, yaitu dokumen media tunggal dan dokumen media campuran. Dokumen media tunggal yaitu dokumen sumber yang hanya berisi satu akun yang didebit atau suatu akun yang dikredit. Dokumen media campuran yaitu dokumen sumber yang berisi lebih dari satu akun atau yang dikredit atau lebih dari satu akun yang didebit. Setiap pencatatan media ke dalam akun pembantu memerlukan 5 tahap guna pemecahan masalah, yaitu tahap pertama mengambil media yang akan dicatat ke dalam akun pembantu. Kedua, mencari kartu akun yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip. Ketiga, mengambil dari arsip kartu yang dipilih dalam tahap 2 dan meletakkannya di atas meja. Keempat, mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu akun yang diambil dari arsip. Kelima, mengembalikan kartu akun ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya ke dalam posting berikutnya.